itulah sistem Tuhan yang telah terbentuk. Bayangkan, omongannya Tuhan masuk ke alam, diolah nggak benar, akan merusak Tuhan juga. Omongan Tuhan sampai ke alam, diolah sama alam, dan itu bisa mengambil power positif, diambil sisi positifnya, maka ini juga menambah power pada Tuhan. Saudaraku, apapun ajaran Tuhan yang melalui kitab, apakah itu kitab suci atau kitab-kitab yang lain yang kalian memahami Tuhan bagaimana, usahakan pemahaman ini benar-benar pemahaman yang bisa menata alam. Jangan sampai merusak alam. Ayo, omongan Tuhan ini kita gali dengan baik. Kalian tidak harus percaya pada satu penafsir. Tidak semua penafsir itu terhubung dengan Tuhan. Penafsir itu kadang-kadang jauh dari Tuhan. Karena dengan ilmu-ilmu yang dipelajarinya, sehingga membuat sekat antara Tuhan dengan penafsir. Hati-hati membaca tafsir, karena perjalanan ilmu agama semua ditangkap oleh seorang penafsir. Penafsir itu adalah orang yang suka menebak-nebak. Tebakan kadang-kadang benar, kadang-kadang salah, mendekati benar, atau jauh dari kebenaran. Maka ini sebuah pengalaman rohani. Ya, kita tidak mencoba menafsirkan. Itulah pengalaman teman saya seperti itu. Ya, semoga ini menjadi, ayo kita mulai berpikir yang lebih realistis. Agama sampai ke kita pun bukan 100% ajaran agama dari Tuhan. Karena perlu kita ingat, ketika meninggalnya Abu Bakar As-Siddiq, apa yang dikatakan oleh Umar bin Khattab. Dia mengatakan bahwa nggak tahu ini benar atau enggak, 2/3 ilmu Tuhan sudah hilang bersamaan meninggalnya Abu Bakar. Bayangkan itu. Ilmu itu ternyata sampai ke Indonesia pun itu masih disaring. Banyak yang di Indonesia pun itu banyak dari pemahaman Imam Syafi'i. Kalau Imam Hambali, Hanafi yang lain masih dipertimbangkan. Jadi pemahaman-pemahaman yang bisa memperkuat kekuasaan, maka itu yang boleh masuk. Ketika ada pemahaman yang merusak kekuasaan, maka itu tidak boleh masuk. Artinya apa? Kita yang beragama Islam di sini, kita tidak mendapatkan pemahaman Islam secara kafah. Apa itu kafah? Sempurna. Kita hanya mendapatkan sebagian dari pemahaman agama. Kita hanya mendapatkan dari satu pola pikir seseorang aja. Salah satunya kita banyak mendapatkan pemikiran dari Imam Syafi'i. Mau nggak mau saya dari kalangan dulu, dari kalangan NU, ya hidup di sekitar orang NU. Sampai sekarang pun saya masih hidup di sekitar NU. Pemahaman saya banyak NU-isme. Saking salah pemahaman saya anggap dulu orang yang di luar NU ya kafir. Saya maaf sampai memahami segitunya. Iya. Ajaran agama mestinya kan ajaran agama manapun mestinya semua rahmatal alamin, tidak boleh menjustifikasi seseorang itu kafir. Kafir dan tidak seseorang itu Tuhan yang punya wewenang penuh, bukan perseorangan yang boleh menjustifikasi seseorang itu benar atau tidak, bukan kelompok yang menjustifikasi benar atau tidak, bukan lembaga negara yang menjustifikasi benar atau tidak. Itu adalah hak Tuhan. Tapi nggak tahu sekarang ada lembaga yang bisa menghalalkan ini halal, mengharamkan ini haram. Nggak tahu dia bertanggung jawab kepada Tuhan nanti kayak apa. Semoga
orang-orang itu segera sadar. Kalau ada lembaga, cobalah di lembaga itu ada orang ahli rohani. Bukan dipertimbangkan secara fisik, tapi harus ada secara rohani, orang itu bisa terhubung kepada Tuhan. Mungkin hukum-hukum yang ditelurkan oleh lembaga hukum agama yang saya maksud, ini benar-benar orang itu terhubung pada Tuhan. Biar suatu saat kalian tidak disalahkan oleh Tuhan. Kenapa kamu membuat halal tidak izin saya? Memang kamu punya hak untuk menghalalkan sesuatu, mengharamkan sesuatu. Mestinya orang itu memberikan kronologi. Ini sudah saya konfirmasi kepada Tuhan. Sudah saya klarifikasi kepada Tuhan. Ulama ya sudah saya hubungkan. Tapi ulama yang mana? Kalau di versi kitabnya Imam Ghazali, ada ulama su, ada ulama akhirat. Dan yang kalian minta pertimbangan itu ulama akhirat atau ulama su atau ulama dunia. Itu perlu dipahami, saudara-saudaraku, sebangsa dan setanah bumi. Setanah air kan? Air ya ada. Iya. Saudara-saudaraku sebangsa, sediktaan di alam semesta. Coba pahami apa yang saya omongkan. Mungkin ini untuk membuat pikiran kalian lebih memahami itu secara realistis. Ayo kita pahami lagi. Jangan hanya berpatokan dengan yang dulu. Tuhan selalu mengembangkan kemampuannya. Berarti ilmu-ilmu Tuhan yang sekarang ini terus diturunkan. Ini harus dipahami. Tuhan selalu mengembangkan ilmu-ilmu yang Dia latih. Artinya perkembangan ilmu Tuhan yang sekarang ini harus kita update. Jangan sampai kita ketinggalan perkembangan ilmu Tuhan. Berbahaya. Akhirnya kamu tidak bisa mengenal Tuhan seutuhnya. Tuhan yang dikenal oleh orang-orang yang dulu, mungkin Tuhan yang masih melatih kemampuannya pada saat itu. Tapi ironisnya, nggak semua pelaku-pelaku spiritual, pelaku-pelaku rohani menceritakan kejadian yang sesungguhnya. Dia mengalami, tapi dia mempunyai pendapat. Tapi ironisnya pendapatnya ini banyak diikuti. Apakah pendapatnya itu sudah dikonfirmasikan kepada Tuhan atau belum? Ini kan belum ada ceritanya. Seakan-akan pemahaman pelaku spiritual itu pada waktu itu dianggap satu kebenaran mutlak. Ini berbahaya, saudaraku. Berbahaya banget. Harusnya ada cerita mereka bagaimana mengkonfirmasi pemahaman itu kepada Tuhannya. Ini nggak ada ceritanya sama sekali. Ya, pelaku spiritual itu manusia juga. Ingat, manusia itu ada yang berpendapat al-insanu makhlukul khata' wan nisyan. Kata orang-orang NU atau orang Muhammadiyah bahwa manusia itu tempat salah dan lupa. Makhlukul khata' wan nisyan. Begitu. Sudah tahu bahwa manusia itu tempatnya lupa, ya, tempatnya kesalahan dan kelupaan. Nah, wong sering lupa kok dijadikan patokan. Gaspol. Ya. Coba. Ayo kita mencoba berpikir realistis. Hubungan kamu dengan Tuhan itu kayak apa? Itu perlu kalian pahami itu terlebih dahulu. Pemahaman agama itu coba kalian kok selalu konfirmasikan kepada Tuhan kalian. Wow. Maaf, ini hanya sumbangsi pemikiran saya. Apakah ini benar? Ya, coba kamu cocokkan lagi, kamu analisa lagi. Kalau ini nggak benar di mata kalian, ya belum sefrekuensi dengan pikiran kalian, coba gelombangnya diputar lagi biar satu frekuensi.
Iya, nek satu frekuensi gelombangnya diputar lagi ya. Sinkronisasi. Nah, tuning. Kok kresek-kresek? Oh, gelombangnya belum jelas. Ya mungkin otak kalian perlu dirakit lagi biar bisa menangkap sinyal-sinyal yang lebih jauh lagi. Bisa kalian cari di SW, bisa jadi ke FM atau ke mana aja yang kalian punya channel. Kok lanjut? No? Nggak apa-apa. Ini penjelasan untuk kalian yang mungkin yang tidak satu frekuensi. Kalau tidak satu frekuensi, ya kamu mengatakan pun juga jauh dari apa yang saya maksud. Karena tidak satu frekuensi. Saya hanya ngomong orang-orang yang ini satu frekuensi, ketika itu direkam ke pikiran kalian nggak pas, ya semoga frekuensinya lebih dibersihkan lagi. Hah? Ilmu tak wocok kabeh. Begitulah alam apabila diwujudkan menjadi perwujudan yang lebih minimalis akan menjadi benda yang sedikit rumit. Itulah sistem Tuhan yang telah terbentuk. Tadi menjelaskan itulah sistem Tuhan yang telah terbentuk yang dipahami oleh alam. Alam siapa? Alam manusia, alam jin, alam apapun yang ada di alam semesta ini. Agak heran sebenarnya, apakah aku akan benar-benar memasang alat ini menjadi sebuah konsep? Nah, ini ceritanya Tuhan yang menjelajah ini. Apakah konsep ini akan saya masukkan ke dalam raga atau tidak? Aku heran sebenarnya, apakah aku akan benar-benar memasang alat ini menjadi sebuah konsep? Sejujurnya aku malu dan kurang percaya diri dengan bentuk konsep yang telah jadi itu. Aku ingin mengubahnya ulang. Namun, aku sedikit takut merubah kemurnian power alam. Jadi konsep ini diambil dari power alam. Ada yang menarik setelah bahan itu jadi. Katrol alam menarik powerku yang sudah lama tidak mau kembali. Juga menarik power Tuhan yang keluar saat itu juga. Juga menarik power Tuhan yang keluar saat itu. Juga menarik titip-titipan power kepada diriku. Berkumpullah menjadi satu. Katrol tiba-tiba bekerja dengan sendirinya. Ternyata baterai katrol tersebut adalah power Tuhan. Sedangkan apabila alat itu tidak jadi, maka juga tidak akan memerlukan baterai. Dalam kurung, power Tuhan tidak dapat diambil secara keseluruhan. Baiklah, dengan hasil yang seadanya, aku mulai ada keberanian untuk menyerahkan konsep kepada rancangan raga. Apa jadinya bila konsep itu disimulasikan pada rancangan raga? Oke, kayak to be continued tapi memberikan satu pertanyaan. Apa jadinya? Oke, simulasi. Ini judul apa yang beginian ini? Poin atau apa ini? Simulasi. Aku akan bercerita tentang pandangan awal terhadap rancangan raga. Pandangan awal ya. Aku akan bercerita tentang pandangan awal terhadap rancangan raga. Akunya siapa? Maha menjelajah atau maha menelusuri. Jadi ilustrasikan. Oh, ini pandangan awal terhadap rancangan raga. Awal-awal ada rancangan, ada sayembara yang dari Maha Pencipta itu. Aku datang pertama kali ke sana tanpa membawa konsep. Berarti dia survei ya? Survei. Oh, apa sih sayembaranya? Nggak konsep delok. Jangan-jangan ini jiplak. Enggak kayaknya, mempelajari. Dia kan kepingin konsepnya tadi kan sebagai pembackup semua konsep Tuhan.
Aku datang pertama kali ke sana tanpa membawa konsep. Aku mencari tahu di mana keberadaan rancangan raga. Aku ditunjukkan oleh sahabatku Maha menunjukkan atau Maha memberi petunjuk. Karena aku meminta bantuan kepadanya untuk menunjukkan di mana tempat rancangan raga. Berarti waktu awal-awal disayembarakan ada Tuhan nggak tahu di mana rancangan raga itu berada. Wow. Kata disuruh bikin konsep tapi nggak tahu rancangan raganya di mana. Aku terkejut karena rancangan raga tidak sesuai dengan bayanganku. Jadi si Maha Menjelajah ini terkejut ceritanya ya. Rancangan raga seperti sebuah sosok yang tidak layak untuk diberikan power terbaik Tuhan. Awalnya begitu. Aku pernah menjumpai sosok-sosok yang demikian saat menjelajahi alam semesta. Raga yang demikian adalah sosok raga yang kaku. Cerita awalnya begitu. Dia menganalisa ini raga yang kaku ini. Ya, awal ceritanya begitu. Ya, raga yang demikian di pandangan si Maha Menjelajah adalah sosok raga yang kaku dan sulit untuk mempercayai sebuah informasi. Wajah-wajah rancangan raga adalah wajah yang dapat menentang aturan. Delok wajah ini toh, kayak menentang aturan orang itu. Dia gue konsep. Setelah aku memberikan diri untuk datang kepadanya, kemudian aku ragu lagi. Seketika itu aku menjauh darinya dan mencoba mempertimbangkan lagi. Apa benar dia akan aku beri titipan konsepku? Sedangkan aku membuat konsep untuk menjadi pembackup bagi konsep Tuhan yang lain. Apakah aku yakin aku akan mencobanya? Kalau coba-coba, memang boleh saja. Tapi ini percobaan yang tidak main-main. Awal ceritanya begitu si Maha Menjelajah. Rancangan raga yang aku lihat sebenarnya sudah bisa diajak berkomunikasi. Nah, dia memandang begitu. Padahal ya dipikir-pikir dulu ada satu Maha mencoba memutari raga ya. Mungkin karena sumpek baru ada perintah berhenti. Rasanya begitu. Nggak tahu kalau Maha Menjelajah ini ternyata bisa berkomunikasi juga dengan raga. Rancangan raga yang aku lihat sebenarnya sudah bisa diajak berkomunikasi. Tetapi dia tidak terlalu banyak merespon. Dalam kurung pengamatan yang kulihat saat dia berdialog dengan kawan-kawanku. Dia hanya mengamati, mendengarkan, dan mengucapkan beberapa kata saja. Tetapi seiring dengan dimasukkan konsep ke dalamnya, maka dia menjadi semakin banyak tahu dan semakin cerdas. Tapi tetap tidak akan membuka identitasnya seperti apa. Sehingga saat itu aku masih berpikir bahwa dia sosok yang meragukan. Antara meragukan dan misterius beda tipis. Bagaimanapun aku juga tidak tahu persis ke depannya akan terjadi apa. Yang terjadi, biarlah terjadilah. Yang terjadi, biar terjadilah. Itu yang menjadi alasanku untuk meletakkan konsep pada rancangan raga. Dalam kurung, saat itu masih tahap simulasi. Pada saat simulasi, rancangan raga hanya diam saja. Aku memasukkan konsep sederhanaku pada bagian tulang belakang. Digeleng tulang belakang. Setelah dimasukkan, dia ternyata tidak bereaksi apa-apa. Aku akan menunggu sampai ada sebuah efek yang terjadi
pada rancangan raga. Hingga muncul keringat dinginku saat menunggunya. Menunggu aja kok keringat dingin ya? Tuhan. Ya, menunggu aja ya Tuhan. Menunggu rancangan raga yang dia kritik ternyata grogi juga. Gak cocok dengan kritikannya. Harusnya Keringat dingin. keringat dingin ya? Enggak. Oh, gak grogi ya, keringat dingin. Masuk angin. Rancangan raga tetap diam saja. Rancangan raga kemudian mengatakan, tinggalkan saya. Biar konsep ini menguji coba dirinya. Ternyata rancangan raga juga bisa mengusir Tuhannya. Ternyata rancangan raga juga bisa mengusir Tuhannya. Jelas bahwa raga ini tidak dapat dikendalikan oleh kami. Begitu dugaanku. Dengan sangat terpaksa, aku meninggalkan konsepku di dalam tubuhnya. Tetapi aku akan cepat kembali lagi untuk melihatnya. Rasanya agak sedikit tidak rela. Apabila konsepku tertinggal di sana. Oh, apa alasan nggak rela? Mas. Bacaannya dia raga sok, raga yang akan menentang Tuhan, raga yang kaku. Pembacaannya sih menjelajah. Aku ingin kembali, tetapi aku tidak ingin membawa suasana yang tidak damai. Aku harus membawa energi kepercayaan kepada rancangan raga untuk menjalankan konsep ini. Sebab ini adalah rancangan konsep pembackup. Aku mengambil bahannya dari bahan-bahan alam. Bahkan bahan iblis juga ada di dalam konsep rancanganku. Ini bahan toko iblis barang. Tetapi itu semua aku gunakan untuk menyuplai seluruh konsep terbaik Tuhan agar dapat diterima oleh seluruh alam. Aku membawa plakat unsur alam untuk membuat alam percaya dan yakin bahwa sosok rancangan raga adalah sosok yang sedang ditunggu untuk melakukan perubahan. Aku kembali ke tempat di mana aku bertemu dengan rancangan raga. Tetapi aku tidak menemukannya. Aku sempat menunggu. Siapa tahu dia akan datang. Tetapi dia tidak kunjung datang juga. Terpaksa lagi aku harus mencarinya. Apakah hanya aku saja yang merasakan seperti ini saat bertemu dengan rancangan raga? Tetapi aku ingat bahwa aku adalah maha menjelajah. Mungkin dia sedang melakukan pekerjaanku. Aku menemukan rancangan raga, dan ternyata dia sedang menungguku pula di sebuah tempat yang sering aku gunakan untuk memikirkan tentang Tuhan. Tempat itu hanya maha menjelajah saja yang dapat bertahan di tempat yang demikian. Seringkali para Tuhan aku ajak bicara di tempat tersebut. Mereka segera meminta untuk berpindah tempat. Ini tempatnya kayak apa ya? Sampai Tuhan aja gak bisa berlama-lama di situ. Tapi si rancangan raga ini menunggu si maha penjelajah di tempat yang dia sering di tempat itu. Menurut informasi bahwa tempat itu tidak bisa ditempati oleh seluruh Tuhan atau makhluk yang lain. Ini kok rancangan raga kok bisa menempati di situ ya? Memang tempat itu sedikit tidak menyenangkan untuk Tuhan. Aku sering memasang jebakan-jebakan di sana. Tapi untuk rancangan raga justru memilih tempat itu. Cerdas juga rancangan raga.
Aku menatapnya dan melihat sekelilingnya. Ada perkembangan apa? Rancangan raga mengatakan kepadaku bahwa konsepku dikeluarkan olehnya dari tubuhnya. Dia menunjukkan katrol buatanku yang diletakkan tepat di sebelahnya. Aku mengatakan kepadanya, apa yang terjadi? Dia menjawab, tidak ada. Hanya butuh yakin untuk meletakkan pada tubuh rancangan raga. Dia menyampaikan pesan tersebut kepadaku. Kemudian dia mengembalikan konsepku. Namun konsepku telah bersinar. Dia terus bergerak. Ada satu rantai yang melakukan pergerakan sangat cepat. Pergerakannya sangat stabil. Sebelumnya tidak tampak ada hasil semacam ini. Namun simulasi saat itu memberikan analisa dan pengamatan baru terhadapku. Maha menjelajahi. Slide selanjutnya. Berarti mau judulnya simulasi. Ya. Apa poin atau apa? Berikutnya ada judul